البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-hadisul hadi wassalasun ba'dal mi'ah 131. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minasyajari syajarah, sesungguhnya dari pepohonan ada satu pohon, satu pokok yang la yasqutu waraquha, daunnya tidak jatuh. Ini sudah terulang kan memang. Wahia masalul muslim, dan dia itu adalah perumpamaan seorang muslim. Hadisuni mahi, ceritakan oleh kalian kepada saya apa pohon ini. Fawaqa'an nasu fi syajaril badiyah, maka pikiran orang-orang jatuh kepada pepohonan di perkampungan, di pedalaman Arab. Wa waqa'a fi nafsi annahan nakhlah, dan jatuhlah di dalam pikiran saya, dalam jiwa saya, gambaran bahwasanya pohon tadi adalah pokok kurma. Qala Abdullah fastahyait, tapi saya malu untuk berbicara. Faqalu ya Rasulullah akhbirna biha, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang pohon itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia adalah pohon kurma. Qala Abdullah fahaddatstu abi bima waqa'a fi nafsi, lalu saya ceritakan kepada ayah saya yaitu Umar bin Khattab tentang apa yang terbersit, yang tergambarkan di dalam jiwa saya. Faqala la antakuna qultaha ahabbu ilayya min an yakuna li kada wa kada, sungguh seandainya engkau mengucapkan itu, lebih aku sukai daripada aku memiliki harta demikian dan demikian. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Ismail. Beliau adalah Abu Abdullah Ismail bin Abi Uwais. Beliau adalah anak buah, keponakan dari siapa? Imam Malik. Dari Al-Madani, Soduk, Syuhti. Ada kesalahan-kesalahan, tapi hadis beliau sudah ditapis yang sesuai dengan riwayat siqat diterima oleh Imam Bukhari. Maka sanad ini boleh dihasankan dan hadisnya sahih ma'ruf. Qal haddatsani Malik, yaitu pakciknya sendiri, Imam Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik al-Asbuhi al-Madani, Imam Darul Hijrah. An Abdullah bin Dinar, beliau Abu Abdurrahman Abdullah bin Dinar al-Madani, siqatun faqih, sabit. Saudaranya Amr bin Dinar, sama-sama siqah, faqih, imam dan seterusnya. An Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Adawi Al-Makki Summal Madani. Berarti ini sanadnya apa? Musalsal bil Madaniyin, semuanya orang Madinah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minasyajari syajaratan. Syajarah sebagai apa itu? Isim inna yang muakhar. Baik. Khobarnya yang mana? Nah, kalau ikut kufiyun minas syajar, yaitu apa? Syibhul jumlah. Baik, kalau kita ikut basriun, khobarnya apa kira-kira? Mungkin kainatun, inna minas syajarati, inna apa? Inna syajaratan kainatan minas syajar. Iya, kainah. Yaitu apa? Ada suatu pokok yang dia itu ada di antara pokok-pokok yang ada, pohon-pohon yang ada. Sifatnya la yasqutu waraquha, daunnya tidak pernah jatuh, yaitu diberkahi oleh Allah Ta'ala, senantiasa bermanfaat untuk pohonnya. Kita tahu daun ini sangat bermanfaat untuk fotosintesis, itu masak-masak agar tanamannya pun jadi kuat dan selalu hidup baik, daunnya tidak berjatuhan. Wahia masalul muslim, dan pokok ini adalah perumpamaan untuk seorang muslim, yaitu memang muslim senantiasa demikian. Akidahnya itu menguatkan batang dan daun, yaitu apa? Menguatkan amalan, dan amalannya mengukuhkan akidahnya. Itulah gambaran muslim, menggabungkan antara akidah, ucapan dan amalan.
Hadisuni mahi. Ceritakan kepada saya oleh kalian apa itu. Ini diantara metode dalam mengajar, yaitu soal jawab. Sebelum Nabi memberitahu, Nabi minta orang-orang mencoba menebak dulu. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk syaddil himam, syaddil intibah, untuk menguatkan perhatian. Fawaqa'an nasu fi syajaril badiyah. Lalu pilihan orang-orang jatuh kepada pepohonan yang ada di perkampungan. Mereka menyangka jauh-jauh di sana, entah pokok jenis apa, di kampung-kampung pedalaman Arab. Wa waqa'a fi nafsi annahan nakhlah. Dan jatuhlah pilihan di dalam jiwa saya, dia ini adalah pokok kurma. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan itu kurnia Allah, dia berikan kepada orang yang dia kehendaki. Wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'azim. Kurnia itu di tangan Allah. Dia berikan kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah Maha memiliki kurnia yang besar. Terkadang orang yang tua dan pengalaman, ilmunya banyak memang, tetapi yaitu seringnya demikian. Tapi terkadang untuk case-case tertentu, perkara tertentu, tahu-tahu anak kita mungkin, atau anak buah kita, atau cucu kita malah lebih pandai dari kita dalam perkara tertentu. Ini bukan mustahil. Baik, sebagaimana itu dijelaskan oleh Siddiq Hasan Khan dalam kitab beliau itu Al-Khittah. Beliau menyebutkan bahwasanya terkadang orang tua yang riwayatnya banyak, bukunya banyak, malah dia tak tahu. Tapi justru anak kecil, anak yang masih muda, dia tahu. Ini kurnia dari Allah. Tapi tentunya semakin lama belajar, insya Allah semakin banyak ilmu tentunya. Makin tua makin banyak ilmu, insya Allah. Kemudian qala Abdullah fastahyait, saya merasa malu. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, karena di situ ada orang-orang tua, ada Abu Bakar, ada Umar dan lain-lain. Nah, maka Ibnu Umar merasa malu, gimana saya anak kecil mau bicara. Ini niatnya adalah beradab, tidak mendahului orang yang tua. Dan ini niatnya baik, tetapi ada batasannya sebagaimana kelanjutan dari hadis ini. Faqalu ya Rasulullah akhbirna biha. Lalu para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kabari kami tentang itu. Ini menunjukkan semangat sahabat untuk mengetahui ilmu, bukan tak tahu lalu adalah tak kisah belah nak balik. Bukan demikian. Bahkan saya ingin tahu apa yang Anda ceritakan tadi itu, apa pokok yang menjadi perumpamaan muslim. Mereka ingin tahu. Seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah dalam hadis tentang apa? Tatkala Abu Hurairah jumpa setan itu, kanu ahrasu syai'in 'alal khair. Para sahabat itu paling bersemangat kepada kebaikan, sementara ilmu adalah kebaikan yang terbaik. Maka mereka bertanya, tidak diam saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia adalah pokok kurma. Gambaran perumpamaan muslim, dalam riwayat yang lain mukmin. Dari akar sampai ujung atasnya itu semuanya baik dan bermanfaat. Sebagaimana telah kita lewati penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim, demikian pula penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lain-lain. Qala Abdullah fahaddatstu abi bima waqa'a fi nafsi. Lalu saya ceritakan kepada ayah saya tentang pilihan yang saya pilih di dalam jiwa saya. Tadi saya sudah tahu bahwasanya itu adalah pokok kurma. Maka dalam riwayat yang lain Umar mengatakan, ma yamna'uka min an tadhkura dzalik. Apa yang menghalangimu untuk menyebutkan itu? Kenapa engkau tak menjawab? Nabi kan sudah bertanya. Maka Ibnu Umar mengatakan, saya malu karena di majelis ada Abu Bakar, ada Anda, ada orang-orang tua. Niatnya baik, ini malu, ini beradab, tapi ternyata disangkal oleh Umar. Beliau mengatakan, la antakuna qultaha ahabbu ilayya min ayyakuna li kadza wa kadza. Sungguh seandainya engkau mengucapkan apa yang engkau pilih itu lebih saya sukai daripada saya memiliki harta demikian dan demikian. Dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullahu taala, kemudian juga oleh Al-Karmani, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya rasa malu yang di sini ini makruh. Kenapa? Tatkala orang lain tidak tahu dan antum tahu, walaupun antum masih muda, antum bicara. Untuk apa? Jangan sampai ilmu itu hilang misalkan. Karena mungkin orang lain tak tahu, antum bicara.
Baik, jangan rasa malu dalam posisi seperti itu malah menyebabkan tidak berani bicara sehingga satu pun tidak ada yang tahu. Baik. Buktinya apa? Kata para pensyarah tadi, Umar mengingkari sikap dari Ibnu Umar yang tidak mau berbicara. Bahkan Umar mengatakan, sungguh saya lebih suka engkau menceritakan itu. Walaupun engkau masih muda, walaupun kami bapak-bapak tua, engkau bicara. Itu lebih saya sukai daripada saya diberi hadiah mungkin atau apa harta benda duniawi. Baik. Kata para ulama tadi, Imam Bukhari mengisyaratkan dan menyebutkan hadis ini di dalam bab al-haya'u fil ilm, rasa malu dalam ilmu, sebagai isyarat bahwasanya rasa malu yang tadi itu bukan pada tempatnya. Karena Ibnu Umar diingkari oleh ayahnya, bahwasanya apa? Tak layak untuk engkau merasa malu dalam perkara yang seperti itu. Lalu bagaimana dengan asar Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan kalau engkau melihat ada anak muda berbicara di hadapan orang tua, maka hendaknya engkau putus asa terhadap kebaikan dia. Dan ini banyak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membungkam orang-orang yang berbicara mengumandangkan kebenaran dengan alasan oh ulama diam, ulama menyuruh diam. Tidak demikian. Baik. Sufyan Ats-Tsauri berbicara untuk perkara yang lain, bukan perkara yang tatkala semua orang diam kemudian menyebabkan apa? Kebenaran jadi tertutupi, bukan itu. Tapi terkait dengan masalah adab-adab, nanti ulama pun tahu, ulama akan bicara, yang muda hendaknya beradab, tunggu sampai orang tua berbicara. Tapi untuk kes-kes di mana orang tua tidak tahu, sementara Allah menakdirkan yang muda lebih tahu, maka hendaknya yang muda berbicara. Baik, Umar bin Khattab jauh lebih mulia, jauh lebih berilmu daripada Sufyan Ats-Tsauri. Nah, di sini Umar mengingkari tatkala anaknya diam, padahal anaknya tahu, sementara orang yang tua tidak tahu. Baik, dari sini tahulah kita kalau memang kenyataannya yang tua tidak tahu dan dikhawatirkan kebenaran akan lenyap tatkala tidak ada satupun yang bicara, sementara Allah menakdirkan yang muda tahu. Muda bukan berarti jahil, muda tapi punya ilmu. Maka yang benar adalah yang tahu berbicara, sama saja dia muda ataukah tua. Karena ilmu, sebagaimana kata Waqi' Ibnul Jarrah, al-ilmu laisa bisin. Ilmu itu tidak digantungkan pada usia. Baik. Dan dari hadis ini pula dijelaskan oleh Al-Khatib Ibnu Battah rahimahullah. Di sini ada dalil bahwasanya keutamaan ilmu itu lebih tinggi daripada keutamaan harta. Buktinya apa? Yaitu Umar lebih suka anaknya mendapatkan ilmu dan ketahuan memiliki ilmu tadi daripada dia mendapatkan harta benda duniawi. Dan juga dijelaskan oleh beliau dan juga Al-Karmani, ini menunjukkan bahwasanya orang tua, tradisi orang tua adalah dia suka apabila anaknya itu tampil dengan keutamaan. Walaupun lebih utama dari dia sendiri tak masalah, yang penting apa? Anaknya itu justru mampu mengungguli orang-orang lain yang lebih tua, para syuyukh kata mereka. Tak masalah itu. Umar suka dan orang tua suka tentunya anaknya mampu jadi orang terbaik, mampu apa istilahnya itu menjuarai kejohanan yang disyariatkan dan sebagainya. Baik, malah ini jadi kebanggaan orang tua berjaya mendidik anak mampu melampaui orang-orang tua yang lain, ini adalah kebanggaan. Baik. Adapun syarah-syarah yang lain ini sudah kita lewati semuanya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.